Halo Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang pupuk tunggal ya. Ini untuk usia 9 hingga 15 tahun. Di usia 9 hingga 15 tahun itu produktivitas kelapa sawit kita berada di puncaknya ya. Itu bisa mencapai 40 hingga 50 ton. Bagaimana cara hasilnya agar maksimal dengan pemakaian pupuk tunggal? Nanti saya jawab ya Mas. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Mantap Mas 239 jos. Oke Mas sekarang kita bahas tentang penggunaan pupuk tunggal di usia 9 hingga 15 tahun ya. Karena di usia 9 hingga 15 tahun itu merupakan fase produktif kelapa sawit. Sebelum kita ngomongin, ada baiknya kita harus melihat dulu untuk varietasnya ya. Karena varietas itu sangat menentukan untuk hasil 40 hingga 50 ton. Kalau varietas yang teman-teman gunakan itu dari Balai Benih Abal-abal, itu hasilnya nggak mungkin tercapai. Karena dalam satuan per hektarnya itu biasanya ada Dura, ada Tenera, ada Pesifera. Nah, pastikan dulu bahwa varietasnya itu memang benar-benar unggul dari Balai Benih ya. Kalau untuk Balai Benih Abal-abal atau bibit kampilan itu nggak akan bisa dapat 40 hingga 50 ton. Lalu kenapa Mas kok ada gap 40 hingga 50 ton? Itu dipengaruhi oleh KKL tanahnya ya. Karena kesuburan tanah itu juga menentukan hasil dari produktivitas kelapa sawit kita. Oke Mas kita nggak usah panjang-panjang ngomongin itu. Yang penting Mas sudah mengerti bahwa bibit itu memang menjadi kunci keberhasilan dari sektor pertanian kelapa sawit. Langsung saja Mas kita bahas tentang penggunaan pupuk tunggal. Ini sudah saya catat nanti supaya nggak lupa ya. Untuk mendapatkan hasil 40 hingga 50 ton itu dibutuhkan unsur hara nitrogen sebanyak 1600 gram. Itu penting ya, karena hijau daun itu memang harus terjaga, itu sumbernya dari nitrogen. Dengan nitrogen 1600 gram, maka nanti hijau daun itu benar-benar sempurna. Kemudian untuk unsur hara fosfatnya harus ada di angka 900 gram. Kemudian kalium harus ada di angka 3000 gram. Magnesium harus ada di angka 1000 gram. Dan borat harus ada di angka 57 gram. Itu maksudnya gimana Mas? Kalau kita konversikan ke pupuk tunggal, takaran pemakaian pupuknya berapa? Oke Mas sekarang tak jelasin. Untuk urea kita wajib menggunakan 3,5 kilo. 3,5 kilo itu kita konversikan dulu ke gram ya. Jadi 3500 gram kita kalikan 46%, maka ketemunya 1610 gram. Nah itu udah cukup ya Mas Berarti ureanya 3,5 kilo. Kemudian TSP nya kita harus memakai takaran 2 kilo per batang per tahunnya. Itu 2000 kita kalikan 46%, maka ketemunya 920 gram. Itu udah lebih 20 gram ya Mas Kemudian untuk KCL nya kita wajib memakai takaran 5 kilo. Nah KCL inilah yang menjadi kunci besar kecilnya tandan di usia 9 hingga 15 tahun nanti. Dengan pemakaian 5 kilo kita kalikan 60%, karena unsur hara kalium KCL di tunggal itu ada di angka 60%, maka ketemunya sudah 3000 gram. Ini untuk KCL ini masih bisa diperbanyak hingga 6 kilo ya. Nanti supaya benar-benar tandanya itu membesar. Nanti ketemunya di angka 3600 gram. Itu udah tak jamin buahnya besar-besar Mas Kemudian di magnesium itu kita bisa ngambil dari dolomit atau dari kisrit. Kalau kita ambil dari dolomit itu harus pemakaian minimal 3 kilo. Itu paling sedikit ya. Kita lebihkan sampai 6 kilo juga nggak apa-apa. Karena kita ngejar magnesium tidak boleh kurang dari 540 gram. Nah yang terakhir boron Mas Ini supaya jumlah tandanya itu tetap banyak. Di usia 9 hingga 15 tahun itu biasanya sekitar 12 hingga 13 tandan. Kalau boratnya terjaga dengan baik bisa sampai 15 tandan ya Mas Maka perlu borat sebanyak 125 gram. Itu kita kalikan 46%, maka ketemunya 57 gram. Nah itu dia kuncinya Mas Jadi di usia 15 tahun itu 9 hingga 15 tahun ya Mas itu perlu urea 3,5 kilo, terus TSP 2 kilo, KCL 5 kilo, dolomit minimal 3 kilo, kemudian boratnya 125 gram. Itu untuk mengejar kapasitas produksi 40 hingga 50 ton. Kalau teman-teman itu lahannya bekas replanting ya, itu dapat dipastikan bahwa tingkat kesuburannya itu kurang.
maka kapasitas produksinya bisa di angka 40 ton, di atas sedikit lah. Tapi kalau lahan itu baru ditanami kelapa sawit yang pertama kali, kemungkinan besar kapasitas produksi 50 ton itu bisa dapat diraih. Nah, untuk lahan yang memang habis replanting, sebaiknya penggunaan M4 itu lebih sering ya. Bisa 4 bulan sekali, bisa setengah tahun sekali, 6 bulan sekali ya. Itu penggunaannya bisa 1 hingga 2 liter dengan E4 itu. Ini supaya berfungsi lingkungan tanah di sekitar piringan ini benar-benar menjadi subur kembali. Mikroorganisme di dalamnya bisa menambah nitrogen dan juga fosfat sehingga penyerapannya bisa lebih baik lagi. Oke Mas, mudah-mudahan mudah dipahami. Jangan lupa yang ingin bertanya di kolom komentar, dan yang terakhir di like dan juga di subscribe ya.